Salam sehat untuk Bapak, Ibu, dan semua sahabat setia channel ini. Terima kasih sudah kembali menyempatkan waktu untuk menonton dan belajar bersama kami di sini. Tempat kita membahas kesehatan lansia dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami. Hari ini kita akan membahas topik yang mungkin jarang dibicarakan secara terbuka, tapi sebenarnya sangat penting bagi banyak pria usia lanjut, yaitu soal sirkulasi darah dan vitalitas. Terutama, bagaimana agar aliran darah ke bagian-bagian tubuh penting tetap lancar, termasuk ke area organ intim pria. Banyak pria lansia merasa segan atau malu untuk membicarakan masalah ini. Padahal, menurunnya gairah atau kemampuan bukanlah sesuatu yang perlu dianggap aib. Itu hal yang alami, dan bisa dikelola dengan cara yang sehat dan terhormat. Salah satunya, lewat makanan yang kita konsumsi setiap hari. Hari ini kita akan fokus pada buah-buahan. Ya, buah yang sering kita anggap sebagai camilan ringan atau pencuci mulut, ternyata bisa membantu memperbaiki sirkulasi darah, termasuk ke bagian tubuh yang berperan dalam keintiman antara suami dan istri. Bukan hanya untuk yang sudah punya keluhan, tapi juga sebagai upaya menjaga agar tetap sehat dan percaya diri di usia lanjut. Sebelum kita mulai, saya ingin bertanya, dari semua buah yang pernah Anda konsumsi, buah apa yang menurut Anda paling terasa manfaatnya untuk tubuh? Silakan tulis di kolom komentar. Nanti akan kita baca dan bahas bersama di video berikutnya. Baik, mari kita mulai pembahasannya dari alasan kenapa pria lansia sering mengalami penurunan sirkulasi darah dan gairah. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita memang akan mengalami berbagai perubahan. Salah satu perubahan yang sering dirasakan oleh pria lansia adalah menurunnya gairah seksual dan kemampuan dalam hal keintiman. Seringkali hal ini bukan karena tidak sayang pada pasangan, tapi karena aliran darah ke organ vital sudah tidak sebaik dulu. Apa penyebabnya? Pertama, pembuluh darah kita semakin kaku dan menyempit seiring bertambahnya usia. Ibarat selang air yang sudah lama dipakai, tekanan airnya pun berkurang karena aliran tidak lagi lancar. Ini membuat sirkulasi darah ke seluruh tubuh, termasuk ke organ intim, menjadi terganggu. Kedua, kadar hormon testosteron juga cenderung menurun secara alami setelah usia 50 tahun. Hormon ini sangat penting dalam membangun gairah, energi, dan fungsi seksual pria. Ketiga, banyak lansia juga memiliki kondisi penyerta seperti diabetes, hipertensi, atau kolesterol tinggi. Penyakit-penyakit ini memperburuk kondisi pembuluh darah dan membuat aliran darah semakin tidak lancar. Belum lagi gaya hidup pasif seperti duduk terlalu lama, kurang bergerak, dan pola makan yang tidak sehat. Semua ini memberi kontribusi terhadap masalah sirkulasi dan menurunnya vitalitas pria usia lanjut. Tapi kabar baiknya, banyak penelitian menyebutkan bahwa makanan, terutama buah-buahan tertentu, bisa membantu memperbaiki aliran darah secara alami. Tanpa perlu obat kimia, tanpa efek samping yang berat, dan bisa menjadi kebiasaan sehat yang menyenangkan. Nah, di bagian berikutnya kita akan mulai membahas buah pertama yang bisa membantu memperlancar sirkulasi darah dan meningkatkan vitalitas pria lansia. Buah pertama yang layak kita bahas adalah semangka merah. Memiliki manfaat luar biasa untuk memperlancar sirkulasi darah, termasuk ke organ vital pria. Semangka mengandung senyawa bernama citruline, yaitu sejenis asam amino yang mampu membantu melebarkan pembuluh darah. Mekanismenya mirip seperti obat yang digunakan untuk mengatasi disfungsi ereksi, tapi dalam bentuk alami. Ketika citruline masuk ke tubuh, senyawa ini diubah menjadi arginin, lalu membantu meningkatkan produksi oksida nitrat. Hasilnya, pembuluh darah menjadi lebih rileks dan aliran darah pun jadi lebih lancar. Semangka bahkan pernah dijuluki sebagai Viagra alami oleh para peneliti di Texas A&M University. Mereka menemukan bahwa konsumsi semangka secara rutin bisa membantu meningkatkan aliran darah ke organ intim pria, walaupun efeknya tidak sekuat obat medis, tentu jauh lebih aman dan alami. Untuk cara mengonsumsinya, semangka bisa dimakan langsung dalam keadaan segar. Tapi kalau ingin variasi, Anda bisa membuat jus semangka tanpa tambahan gula. Jika semangka terasa kurang manis, bisa tambahkan perasan jeruk nipis atau daun mint agar rasanya tetap segar tanpa menambah kalori. Waktu terbaik untuk mengonsumsi semangka adalah di pagi hari, sekitar 1 jam setelah bangun tidur, atau siang hari saat cuaca panas. Kandungan airnya yang tinggi membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi, yang juga penting untuk menjaga volume darah tetap stabil. Tapi ada catatan penting.
Bagi Anda yang memiliki gangguan ginjal, sebaiknya tidak mengonsumsi semangka dalam jumlah berlebihan. Karena kandungan air dan kalium dalam semangka cukup tinggi, bisa menambah beban kerja ginjal jika dikonsumsi terlalu banyak. Begitu juga bagi penderita MAG, sebaiknya hindari makan semangka saat perut kosong. Jadi, semangka bukan hanya menyegarkan, tapi juga bisa membantu memperbaiki aliran darah dan mendukung vitalitas pria lansia. Asalkan dikonsumsi dengan bijak dan sesuai kebutuhan tubuh. Delima adalah salah satu buah yang sering dianggap buah mewah, karena harganya sedikit lebih tinggi dibanding buah lokal lainnya. Tapi di balik harganya, tersimpan manfaat besar untuk kesehatan pria usia lanjut, khususnya dalam hal sirkulasi darah dan keintiman. Buah ini telah lama digunakan dalam pengobatan tradisional di berbagai budaya, termasuk Timur Tengah dan India. Warna merahnya yang cerah, bijinya yang mengkilap seperti permata, dan rasanya yang manis asam menyegarkan membuatnya tidak hanya menarik, tapi juga penuh kandungan nutrisi yang kuat. Manfaat untuk sirkulasi dan vitalitas pria lansia. Delima kaya akan antioksidan jenis polifenol, termasuk punicalagin dan antosianin, yang terbukti mampu melindungi dinding pembuluh darah dari kerusakan akibat radikal bebas. Ini sangat penting karena pembuluh darah yang sehat adalah kunci dari sirkulasi darah yang lancar, termasuk ke organ intim. Selain itu, delima juga bisa membantu meningkatkan kadar oksida nitrat dalam tubuh, senyawa yang membantu memperlebar pembuluh darah, sehingga aliran darah menjadi lebih baik. Efek ini secara langsung berhubungan dengan meningkatnya performa dan sensitivitas pria lansia. Penelitian atau studi. Sebuah studi yang dilakukan oleh University of California menunjukkan bahwa konsumsi jus delima setiap hari selama 2 minggu dapat meningkatkan kadar testosteron dan meningkatkan respon seksual pada pria. Penelitian lain dari Edinburgh University menemukan bahwa pria yang mengonsumsi jus delima secara rutin mengalami peningkatan libido dan suasana hati. Alternatif lokal atau murah. Bagi yang sulit mendapatkan buah delima segar, Anda bisa mencari versi jus murni tanpa tambahan gula yang sekarang mulai banyak tersedia di pasaran. Pastikan baca labelnya, karena banyak produk yang mencampurkan delima dengan pemanis atau bahan lain yang bisa mengurangi manfaatnya. Kalau tidak menemukan delima sama sekali, buah bit merah atau anggur merah bisa menjadi alternatif karena mengandung antioksidan yang serupa. Resep praktis. Cara paling praktis adalah memakan biji delima langsung, atau mencampurkannya ke dalam salad buah. Tapi bagi lansia yang kesulitan mengunyah biji delima, bisa dibuat jus dengan cara di blender tanpa ditambahkan gula. Bila ingin rasa lebih segar, campurkan dengan perasan jeruk nipis atau potongan mentimun. Waktu terbaik konsumsi. Waktu paling ideal untuk mengonsumsi delima adalah di pagi hari sebelum makan berat atau sore hari, sekitar pukul 3 sampai 5 sore. Ini membantu tubuh menyerap antioksidannya secara maksimal dan tidak bersaing dengan makanan lain yang tinggi lemak atau karbohidrat. Tips dan peringatan. Delima tergolong aman untuk sebagian besar orang. Namun, bagi penderita diabetes, tetap harus memperhatikan porsinya karena rasa manis delima bisa memengaruhi kadar gula darah. Cukup setengah buah delima atau sekitar 100 ml jus delima murni per hari. Jika sedang mengonsumsi obat pengencer darah, sebaiknya konsultasikan dengan dokter, karena delima dapat memperkuat efek pengenceran darah. Bayangkan seorang kakek usia 70 tahun yang setiap pagi berjalan santai ke halaman rumah, memetik delima dari pohon kecil yang ditanam anaknya beberapa tahun lalu. Ia duduk di teras, memotong buah itu perlahan, sambil tersenyum mengingat masa mudanya. Kini, ia masih bisa tersenyum bahagia bersama istrinya, bukan karena keajaiban obat, tapi karena kebiasaan kecil yang sehat. Pernahkah Anda mencoba makan buah delima secara rutin? Bagaimana rasanya? Dan apakah terasa manfaatnya di tubuh? Silakan bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Kami senang sekali membaca kisah dari Bapak dan Ibu semua. Pisang mungkin terdengar terlalu sederhana untuk dimasukkan dalam daftar buah peningkat vitalitas, tapi justru disitulah keistimewaannya. Murah, mudah didapat di seluruh Indonesia, dan bisa dinikmati kapan saja. Banyak pria lansia yang setiap pagi sarapan dengan pisang, tapi belum tentu tahu bahwa buah ini bisa membantu memperbaiki sirkulasi darah dan mendukung fungsi organ vital. Di pedesaan, kita sering melihat para kakek memetik pisang langsung dari kebun. Tanpa disadari, itu adalah salah satu bentuk investasi kesehatan jangka panjang yang luar biasa. Manfaat untuk sirkulasi dan vitalitas pria lansia.
Pisang kaya akan kalium, mineral penting yang berperan menjaga tekanan darah tetap stabil. Saat tekanan darah terlalu tinggi, pembuluh darah menyempit dan aliran darah ke seluruh tubuh pun terganggu, termasuk ke organ intim. Kalium dalam pisang membantu mengendurkan dinding pembuluh darah dan menjaga irama jantung tetap teratur. Selain itu, pisang juga mengandung vitamin B6 dan magnesium, dua zat penting untuk produksi hormon dan energi tubuh. Kombinasi ini membantu meningkatkan gairah secara perlahan, terutama bagi pria lansia yang mudah lelah dan kehilangan semangat. Penelitian atau studi. Menurut studi dari Harvard Medical School, pria dengan pola makan tinggi kalium, magnesium, dan antioksidan menunjukkan risiko disfungsi ereksi yang lebih rendah. Pisang, yang mengandung ketiganya dalam jumlah sedang, menjadi salah satu buah yang mendukung fungsi pembuluh darah dan stabilitas hormon secara alami. Alternatif lokal atau murah. Jika Anda tidak suka pisang Cavendish atau pisang impor, tenang saja. Pisang lokal seperti pisang raja, pisang kepok, pisang ambon, atau pisang tanduk juga mengandung kalium tinggi dan manfaat serupa. Bahkan pisang rebus, yang sering dianggap camilan sederhana, bisa menjadi pilihan sehat. Resep praktis. Pisang bisa dimakan langsung, tapi juga bisa dikreasikan. Salah satunya adalah pisang rebus dengan sedikit kayu manis bubuk, yang membantu menurunkan gula darah. Bisa juga dibuat smoothie pisang dengan susu rendah lemak, madu sedikit, dan beberapa potong es batu untuk diminum pagi atau sore. Bagi lansia yang kesulitan mengunyah, pisang matang yang dilumatkan pun sudah cukup memberi manfaat. Bahkan bisa dijadikan pengganti gula untuk campuran oatmeal atau bubur sehat. Waktu terbaik konsumsi. Pisang paling baik dikonsumsi di pagi hari atau sebagai camilan sehat di antara waktu makan, misalnya pukul 10 pagi atau pukul 4 sore. Selain memberi energi, pisang juga membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil, sehingga tidak mudah lapar berlebihan. Tips dan peringatan. Meskipun sehat, konsumsi pisang sebaiknya dibatasi 2 buah per hari, terutama bagi penderita diabetes. Pilih pisang yang matang alami, bukan yang terlalu manis atau diberi pemanis tambahan seperti pisang goreng dengan gula. Hindari pisang goreng berlebihan, karena minyak bisa mengganggu sirkulasi darah dan menambah kolesterol. Bayangkan seorang pria lansia yang setelah salat subuh berjalan sebentar ke kebun belakang. Ia memetik satu sisir pisang yang baru menguning, lalu kembali ke rumah, memanaskannya sebentar, dan menyantapnya sambil berbincang dengan istrinya. Sederhana, tapi inilah bentuk cinta pada tubuh sendiri agar tetap sehat dan tidak merepotkan orang lain. Bapak dan ibu di rumah, apa jenis pisang favorit Anda? Apakah biasanya dimakan langsung atau diolah jadi camilan sehat? Yuk, berbagi di kolom komentar. Siapa tahu bisa jadi inspirasi bagi penonton lainnya. Alpukat sering dianggap buah mahal, tetapi manfaatnya untuk kesehatan pria lansia jauh lebih berharga dibanding harganya. Teksturnya lembut, rasanya gurih, dan yang paling penting, alpukat mengandung lemak baik yang sangat dibutuhkan tubuh, khususnya untuk mendukung sirkulasi darah dan keseimbangan hormon pria. Di beberapa daerah di Indonesia, alpukat sering dinikmati dengan gula merah, susu kental manis, atau dibuat jus. Namun, jika dikonsumsi dengan cara yang tepat, alpukat bisa menjadi sahabat keintiman yang alami bagi para lansia. Manfaat untuk sirkulasi dan vitalitas pria lansia. Alpukat kaya akan lemak tak jenuh tunggal yang dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat, LDL, dan meningkatkan kolesterol baik, HDL. Ini sangat penting, karena kadar kolesterol yang sehat akan memperlancar aliran darah, termasuk ke bagian tubuh yang berkaitan dengan fungsi seksual. Selain itu, alpukat mengandung vitamin E, kalium, dan folat, 3 nutrisi yang saling bekerja mendukung kesehatan pembuluh darah, meningkatkan energi, dan menjaga kadar hormon pria tetap stabil. Vitamin E dalam alpukat juga berfungsi sebagai antioksidan yang membantu memperlambat penuaan sel, termasuk sel pada organ reproduksi. Penelitian atau studi. Penelitian dari American Heart Association menyatakan bahwa konsumsi 1 buah alpukat per hari bisa membantu menjaga elastisitas pembuluh darah dan mengurangi risiko penyakit jantung. Sebuah studi lain menunjukkan bahwa pria dengan kadar vitamin E dan lemak sehat yang cukup cenderung memiliki gairah dan energi yang lebih stabil dibanding mereka yang kekurangan. Alternatif lokal atau murah. Alpukat lokal Indonesia seperti alpukat mentega, alpukat kendil, atau alpukat Medan tidak kalah gizinya dibanding alpukat impor. Bahkan,
Banyak penjual alpukat keliling atau di pasar tradisional yang menjual dengan harga lebih terjangkau jika sedang musim panen. Bagi yang benar-benar sulit menjangkau alpukat, kacang tanah rebus atau tempe juga bisa jadi sumber lemak sehat pengganti yang mendukung sirkulasi, meski tidak sekuat alpukat. Resep praktis. Cara paling sehat menikmati alpukat adalah dengan tidak menambahkan gula atau susu berlebihan. Bisa dihaluskan lalu ditambahkan perasan jeruk nipis dan sedikit garam sebagai olesan roti gandum. Atau dijadikan salad dengan campuran tomat dan minyak zaitun. Bagi yang suka minuman, bisa dibuat smoothie alpukat dengan pisang dan susu rendah lemak, tanpa pemanis buatan. Waktu terbaik konsumsi. Alpukat paling baik dikonsumsi di pagi hari atau siang hari sebagai bagian dari makan utama. Hindari konsumsi di malam hari dalam jumlah banyak, karena lemak sehat tetap membutuhkan waktu untuk dicerna. Tips dan peringatan. Meskipun mengandung lemak baik, konsumsi alpukat tetap perlu dibatasi maksimal 1 buah per hari. Bagi yang sedang mengontrol berat badan atau kolesterol, sebaiknya tidak dikombinasikan dengan bahan tinggi kalori seperti susu kental manis. Untuk penderita gangguan ginjal, konsumsi kalium dalam alpukat perlu dikontrol. Sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu dengan tenaga kesehatan. Bayangkan seorang kakek yang sudah pensiun, kini lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Setiap pagi, ia menyiapkan sarapan sendiri, menyendok alpukat ke dalam mangkuk kecil, memberi sedikit perasan jeruk nipis, lalu menyantapnya sambil membaca koran pagi. Ia tidak hanya menjaga kesehatannya, tapi juga memberi contoh sederhana bagi cucu dan anak-anaknya bahwa merawat diri bisa dimulai dari hal kecil. Apakah Bapak dan Ibu suka makan alpukat? Biasanya disajikan seperti apa di rumah? Silakan tulis di kolom komentar, ide Anda bisa bermanfaat bagi banyak penonton lainnya. Semangka kuning mungkin tidak sepopuler semangka merah, namun jangan salah, manfaatnya untuk kesehatan sirkulasi darah dan vitalitas pria lansia tak kalah hebat. Dengan warna yang lebih cerah dan rasa manis yang sedikit berbeda, semangka kuning bisa jadi pilihan segar dan lezat yang tidak hanya menyegarkan tetapi juga bermanfaat bagi tubuh. Manfaat untuk sirkulasi dan vitalitas pria lansia. Semangka kuning mengandung kadar likopen yang lebih tinggi daripada semangka merah. Likopen adalah antioksidan kuat yang telah terbukti dapat membantu melancarkan aliran darah dan meningkatkan kesehatan jantung. Semangka kuning juga mengandung citruline, asam amino yang membantu meningkatkan produksi oksida nitrat dalam tubuh. Oksida nitrat berperan dalam memperluas pembuluh darah, yang dapat meningkatkan aliran darah ke area tubuh yang membutuhkan, termasuk organ intim pria. Selain itu, semangka kuning mengandung banyak air yang membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi. Hidrasi yang baik sangat penting untuk menjaga fungsi pembuluh darah dan sirkulasi darah, yang pada gilirannya mendukung gairah dan energi pria lansia. Penelitian atau studi. Menurut penelitian yang diterbitkan di American Journal of Clinical Nutrition, semangka kuning dan merah yang mengandung likopen dapat membantu menurunkan tekanan darah dan meningkatkan sirkulasi darah. Studi lain juga menunjukkan bahwa citruline dalam semangka dapat membantu memperbaiki kinerja fisik dan vitalitas. Alternatif lokal atau murah. Semangka kuning seringkali lebih terjangkau di pasar lokal dibandingkan semangka impor. Selain itu, Anda bisa menemukan semangka kuning di pasar tradisional yang memiliki rasa lebih manis dan segar. Jika semangka kuning sulit ditemukan, semangka merah juga bisa memberikan manfaat serupa, meski kandungan likopen dalam semangka kuning sedikit lebih tinggi. Resep praktis. Semangka kuning bisa dimakan langsung sebagai camilan sehat. Namun, jika Anda ingin membuatnya lebih menarik, Anda bisa membuat smoothie semangka kuning dengan campuran air kelapa dan beberapa potong jeruk nipis. Ini akan memberikan rasa yang lebih segar dan meningkatkan sistem pencernaan Anda. Selain itu, semangka kuning juga bisa dijadikan campuran dalam salad buah, atau bahkan dipadukan dengan sedikit garam dan perasan jeruk nipis untuk memberikan rasa gurih yang menyegarkan. Waktu terbaik konsumsi. Semangka kuning paling baik dikonsumsi sebagai camilan di sore hari, atau sebagai pelengkap menu makan siang. Kandungan air dalam semangka juga sangat membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi setelah beraktivitas seharian. Tips dan peringatan. Meski semangka kuning sangat bermanfaat, penting untuk tidak berlebihan mengonsumsinya, terutama bagi mereka yang memiliki masalah dengan kadar gula darah atau diabetes. Semangka mengandung gula alami yang cukup tinggi, jadi pastikan untuk mengonsumsinya dalam porsi yang wajar. Selain itu, semangka kuning sebaiknya dikonsumsi segera setelah dipotong,
karena kandungan nutrisinya bisa berkurang jika dibiarkan terlalu lama. Bayangkan seorang kakek yang setelah makan siang memutuskan untuk menikmati semangka kuning yang segar. Ia memotong semangka dengan hati-hati, mencampurnya dengan sedikit air kelapa, lalu menikmati rasa manis yang menyegarkan sambil duduk di teras rumahnya. Ini adalah momen sederhana yang tidak hanya memberikan kenikmatan, tapi juga merawat tubuhnya agar tetap sehat dan vital. Bapak dan Ibu, apakah di rumah ada yang suka semangka kuning? Bagaimana cara Anda menikmatinya? Apakah ada resep khas keluarga yang bisa dibagikan? Ayo tuliskan di kolom komentar. Siapa tahu bisa menjadi inspirasi bagi penonton lainnya. Jeruk adalah salah satu buah yang paling dikenal dan mudah didapatkan di Indonesia. Buah dengan rasa manis asam ini memiliki banyak manfaat kesehatan, terutama untuk sirkulasi darah dan kesehatan jantung. Kandungan vitamin C yang tinggi dalam jeruk sangat penting untuk menjaga kekuatan pembuluh darah dan mendukung sistem kekebalan tubuh. Selain itu, jeruk juga mengandung flavonoid yang membantu meningkatkan aliran darah dan mengurangi peradangan. Manfaat untuk sirkulasi dan vitalitas pria lansia. Jeruk mengandung kalium, yang dapat membantu mengatur tekanan darah dan meningkatkan sirkulasi darah. Buah ini juga kaya akan antioksidan yang membantu melawan radikal bebas dalam tubuh, sehingga memperlambat proses penuaan. Bagi pria lansia, jeruk berperan penting dalam meningkatkan elastisitas pembuluh darah dan memperlancar aliran darah, yang penting untuk menjaga kesehatan seksual dan vitalitas tubuh secara keseluruhan. Lemon, meskipun sering dianggap sebagai buah tambahan dalam masakan atau minuman, memiliki manfaat yang sangat besar untuk tubuh. Kandungan vitamin C dalam lemon bahkan lebih tinggi dibandingkan jeruk. Vitamin C sendiri berperan penting dalam produksi kolagen, yang mendukung pembuluh darah agar tetap elastis dan sehat. Selain itu, lemon juga membantu meningkatkan pH tubuh, yang bermanfaat dalam menjaga keseimbangan sistem pencernaan dan kesehatan kulit. Penelitian atau studi. Sebuah studi yang diterbitkan dalam Journal of Clinical Nutrition menemukan bahwa konsumsi vitamin C yang cukup dapat membantu meningkatkan sirkulasi darah dan mengurangi risiko penyakit kardiovaskular. Penelitian lain menunjukkan bahwa buah-buahan yang kaya akan flavonoid, seperti jeruk dan lemon, dapat membantu memperbaiki fungsi pembuluh darah dan mengurangi peradangan dalam tubuh. Alternatif lokal atau murah. Jeruk nipis dan jeruk bali adalah pilihan lokal yang sangat terjangkau dan memiliki manfaat kesehatan serupa dengan jeruk manis dan lemon. Di pasar tradisional, Anda bisa dengan mudah mendapatkan jeruk nipis yang harganya terjangkau dan juga banyak ditemukan di daerah pesisir Indonesia. Jeruk nipis bisa digunakan sebagai pengganti lemon dalam berbagai resep, baik itu untuk minuman ataupun makanan. Resep praktis. Salah satu cara yang paling menyegarkan untuk menikmati jeruk atau lemon adalah dengan membuat jus segar. Jus jeruk yang dicampur dengan sedikit madu dan air dingin bisa menjadi minuman penyegar yang sangat baik untuk memulai hari. Lemon juga bisa dijadikan campuran dalam teh hangat untuk membantu pencernaan, atau digunakan dalam salad sebagai dressing alami yang menyegarkan. Waktu terbaik konsumsi. Jeruk dan lemon sebaiknya dikonsumsi di pagi hari atau siang hari sebagai bagian dari sarapan atau makan siang. Vitamin C dalam buah ini dapat membantu memberikan energi dan meningkatkan daya tahan tubuh setelah beraktivitas. Namun, hindari konsumsi lemon secara berlebihan pada malam hari karena sifat asamnya yang dapat menyebabkan gangguan pencernaan bagi sebagian orang. Tips dan peringatan. Meskipun jeruk dan lemon sangat baik untuk tubuh, bagi mereka yang memiliki masalah dengan gigi sensitif, hindari mengonsumsi terlalu banyak buah ini dalam waktu singkat. Asam dari jeruk dan lemon dapat merusak enamel gigi jika tidak dibersihkan dengan baik setelah konsumsi. Selain itu, bagi penderita gangguan lambung, seperti MAG, sebaiknya mengonsumsi jeruk dan lemon dalam jumlah yang lebih sedikit atau setelah makan. Pikirkan seorang kakek yang sedang duduk di teras rumahnya, menikmati segelas air jeruk segar setelah berolahraga pagi. Ia merasa segar dan siap menjalani hari dengan energi yang tinggi. Dengan rutinitas sederhana seperti ini, ia tidak hanya menjaga kesehatan tubuh, tetapi juga memastikan pembuluh darahnya tetap lancar dan kuat. Apakah Bapak dan Ibu suka menikmati jeruk atau lemon? Biasanya bagaimana cara Anda menikmatinya? Apakah ada tips atau resep khas keluarga yang bisa dibagikan? Tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu bisa memberikan inspirasi untuk penonton lainnya. Anggur merah dan hitam adalah buah kecil yang penuh dengan manfaat besar,
terutama untuk meningkatkan sirkulasi darah dan menjaga kesehatan jantung. Anggur dikenal karena kandungan resveratrolnya yang sangat tinggi, senyawa alami yang ditemukan pada kulit anggur. Resveratrol ini terkenal karena kemampuannya untuk meningkatkan aliran darah, menjaga kesehatan pembuluh darah, dan bahkan memperlambat proses penuaan. Tidak hanya itu, anggur juga kaya akan antioksidan yang bermanfaat untuk melawan radikal bebas dalam tubuh. Manfaat untuk sirkulasi dan vitalitas pria lansia. Anggur merah dan hitam memiliki banyak manfaat bagi kesehatan sirkulasi darah dan vitalitas pria lansia. Kandungan flavonoid, resveratrol, dan antosianin dalam anggur dapat membantu melancarkan aliran darah ke seluruh tubuh, termasuk organ intim pria. Ini dapat berkontribusi pada peningkatan gairah seksual dan kesehatan pembuluh darah. Selain itu, anggur juga mengandung vitamin C yang dapat membantu meningkatkan elastisitas pembuluh darah, yang penting untuk menjaga kesehatan jantung dan sirkulasi darah yang optimal. Anggur juga dikenal untuk menurunkan kadar kolesterol jahat, LDL, dalam darah, yang sangat penting untuk mencegah penyakit kardiovaskular pada pria lansia. Dengan memperbaiki profil kolesterol, anggur membantu menjaga pembuluh darah tetap bersih dan lancar, serta mengurangi risiko hipertensi dan penyakit jantung. Penelitian atau studi. Beberapa studi telah menunjukkan bahwa konsumsi anggur, terutama anggur merah dan hitam, dapat membantu meningkatkan fungsi pembuluh darah dan sirkulasi darah. Penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa resveratrol dalam anggur dapat membantu memperbaiki aliran darah dan melindungi pembuluh darah dari kerusakan. Penelitian lainnya juga menunjukkan bahwa konsumsi anggur dapat menurunkan tekanan darah, meningkatkan kadar kolesterol baik, HDL, dan memperbaiki kesehatan jantung secara keseluruhan. Alternatif lokal atau murah. Di Indonesia, anggur mungkin sedikit lebih mahal dibandingkan dengan buah lokal lainnya. Namun, ada beberapa alternatif yang lebih terjangkau dan kaya akan manfaat serupa, seperti jambu biji dan buah naga. Kedua buah ini juga mengandung banyak antioksidan dan vitamin C yang dapat meningkatkan kesehatan sirkulasi darah dan vitalitas tubuh. Resep praktis. Anggur bisa dimakan langsung sebagai camilan atau dicampurkan dalam smoothie sehat. Anda bisa mencoba membuat jus anggur segar yang dicampur dengan sedikit madu untuk menambah rasa manis alami. Anggur juga bisa menjadi bahan campuran dalam salad buah atau sebagai topping untuk yogurt. Selain itu, Anda bisa membuat infus air anggur dengan mencampurkan beberapa butir anggur segar ke dalam air dingin dan menambahkannya dengan daun mint. Minuman ini sangat menyegarkan dan memberikan banyak manfaat untuk sirkulasi darah. Waktu terbaik konsumsi. Anggur paling baik dikonsumsi pada siang hari atau menjelang sore, sebagai camilan sehat atau tambahan dalam makan siang. Kandungan gula alami dalam anggur dapat memberikan energi tambahan yang diperlukan untuk aktivitas sehari-hari. Namun, sebaiknya hindari konsumsi anggur berlebihan pada malam hari, karena kandungan gula yang tinggi dapat mempengaruhi kualitas tidur bagi sebagian orang. Tips dan peringatan. Meski anggur sangat baik untuk kesehatan, pastikan untuk mengonsumsinya dalam jumlah yang seimbang. Anggur mengandung gula alami yang tinggi, jadi bagi mereka yang memiliki masalah dengan kadar gula darah atau diabetes, konsumsi anggur sebaiknya dibatasi. Selain itu, pastikan untuk mencuci anggur dengan bersih sebelum dikonsumsi, untuk menghilangkan pestisida atau bahan kimia yang mungkin menempel pada kulitnya. Bayangkan seorang pria lansia yang memulai hari dengan segelas jus anggur segar, menikmati manfaatnya untuk meningkatkan aliran darah dan menjaga vitalitas tubuh. Dia merasa lebih energik dan siap menghadapi tantangan hari itu dengan semangat. Sederhana, tetapi bermanfaat untuk kesehatan tubuh secara keseluruhan. Bapak dan Ibu, apakah ada yang sering mengonsumsi anggur merah atau hitam? Bagaimana cara Anda menikmatinya? Mungkin ada resep atau tips yang bisa dibagikan untuk menikmati anggur secara maksimal? Tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu bisa memberikan inspirasi bagi penonton lainnya. Tomat adalah buah yang seringkali dianggap sebagai sayuran dalam masakan sehari-hari. Meskipun begitu, manfaat tomat untuk kesehatan tubuh, terutama sirkulasi darah dan vitalitas pria lansia, sangat besar. Tomat kaya akan likopen, antioksidan yang dikenal dapat membantu melancarkan aliran darah, menjaga kesehatan jantung, serta mengurangi risiko gangguan pembuluh darah. Selain itu, tomat juga mengandung vitamin C yang penting untuk meningkatkan kesehatan kulit dan sistem kekebalan tubuh. Manfaat untuk sirkulasi dan vitalitas pria lansia.
Tomat kaya akan lycopene, senyawa yang terbukti memiliki banyak manfaat untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah. Lycopene membantu mengurangi peradangan dalam tubuh, melindungi pembuluh darah dari kerusakan, dan meningkatkan elastisitas pembuluh darah. Bagi pria lansia, tomat dapat membantu memperlancar sirkulasi darah ke seluruh tubuh, yang juga bermanfaat untuk kesehatan seksual. Dengan melancarkan aliran darah, tomat dapat mendukung fungsi pembuluh darah di area organ intim dan meningkatkan vitalitas pria lansia. Selain lycopene, tomat juga mengandung kalium yang penting untuk menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, mendukung fungsi otot, dan mengatur tekanan darah. Keseimbangan kalium dan natrium yang baik di dalam tubuh berperan dalam menjaga sirkulasi darah tetap lancar dan mengurangi risiko gangguan jantung. Penelitian atau studi. Penelitian yang diterbitkan dalam Journal of the American College of Cardiology menunjukkan bahwa konsumsi lycopene dapat membantu menurunkan risiko penyakit kardiovaskular dan meningkatkan kesehatan pembuluh darah. Studi lainnya menunjukkan bahwa konsumsi tomat secara teratur dapat mengurangi tekanan darah dan memperbaiki profil kolesterol darah, yang sangat penting untuk pria lansia dalam menjaga kesehatan jantung dan sirkulasi darah. Alternatif lokal atau murah. Di Indonesia, tomat adalah buah yang sangat mudah didapat dan terjangkau. Tomat lokal seperti tomat Slamet, tomat Bali, atau tomat apel adalah pilihan yang sangat baik untuk dimasukkan dalam menu makanan harian. Selain tomat, ada beberapa buah lain yang juga mengandung banyak lycopene, seperti pepaya dan jambu biji, yang bisa menjadi alternatif untuk mendapatkan manfaat serupa. Resep praktis. Tomat bisa dikonsumsi langsung dalam salad, atau dijadikan bahan utama dalam hidangan sup. Salah satu resep yang mudah dibuat adalah sup tomat dengan tambahan bawang putih, seledri, dan sedikit rempah-rempah. Selain itu, tomat juga bisa dijadikan saus untuk pasta atau pizza, memberikan rasa segar yang meningkatkan nafsu makan. Tomat juga bisa dijadikan jus segar yang nikmat dan menyehatkan. Cukup blender tomat dengan sedikit air, tambahkan perasan jeruk nipis, dan Anda akan mendapatkan minuman yang kaya akan vitamin C dan antioksidan. Waktu terbaik konsumsi. Tomat paling baik dikonsumsi pada siang atau malam hari, baik sebagai bagian dari makan siang atau makan malam. Jus tomat atau sup tomat sangat cocok untuk membantu melancarkan pencernaan setelah makan berat. Sebaiknya konsumsi tomat setelah makan utama agar manfaatnya maksimal bagi kesehatan tubuh. Tips dan peringatan. Meskipun tomat memberikan banyak manfaat, perlu diingat bahwa tomat mengandung asam alami yang bisa menyebabkan gangguan bagi orang yang memiliki masalah lambung, seperti gastritis atau MAG. Jika Anda memiliki gangguan lambung, sebaiknya konsumsi tomat dalam jumlah yang lebih sedikit atau hindari mengonsumsinya dalam keadaan mentah. Selain itu, pastikan untuk mencuci tomat dengan bersih sebelum dikonsumsi untuk menghindari pestisida atau bahan kimia yang mungkin menempel pada kulitnya. Bayangkan seorang pria lansia yang setiap pagi menyiapkan sarapan dengan roti panggang dan saus tomat segar. Ia menikmati sarapan sehat tersebut sambil membaca koran di meja makan. Dengan rutinitas sederhana seperti ini, dia menjaga kesehatan jantung dan sirkulasi darahnya tetap optimal sepanjang hari. Apakah Bapak dan Ibu sering mengonsumsi tomat? Biasanya bagaimana cara Anda menikmati tomat? Apakah dalam bentuk sup, salad, atau jus? Ayo, bagikan di kolom komentar agar bisa memberikan ide bagi penonton lainnya. Mengonsumsi buah-buahan dengan manfaat yang telah dibahas sebelumnya akan memberikan hasil yang optimal bila dilakukan pada waktu yang tepat. Waktu konsumsi sangat memengaruhi cara tubuh memanfaatkan nutrisi dari buah-buahan, terutama untuk lansia yang ingin meningkatkan sirkulasi darah dan menjaga vitalitas tubuh. Berikut adalah beberapa waktu terbaik untuk mengonsumsi buah agar manfaatnya lebih terasa, berdasarkan sifat dan kandungan setiap buah. Pagi hari, awali hari dengan energi alami. Pagi hari adalah waktu yang ideal untuk mengonsumsi buah yang mengandung banyak air dan serat, seperti semangka dan jeruk. Buah-buahan ini dapat memberikan hidrasi yang sangat dibutuhkan tubuh setelah tidur sepanjang malam. Konsumsi semangka atau jeruk di pagi hari dapat membantu mengaktifkan sistem pencernaan, menghidrasi tubuh, dan meningkatkan energi untuk memulai hari. Selain itu, kandungan vitamin C pada jeruk juga penting untuk menjaga kekebalan tubuh. Anggur merah dan hitam juga cocok dikonsumsi di pagi hari. Kandungan resveratrol pada anggur dapat membantu melancarkan sirkulasi darah setelah bangun tidur, memberikan dorongan pada tubuh agar siap menjalani aktivitas sehari-hari. Siang hari, pilihan yang menyegarkan dan menambah vitalitas.
Siang hari adalah waktu yang sangat baik untuk mengonsumsi buah-buahan yang memberikan energi dan mendukung sirkulasi darah. Buah seperti alpukat dan pepaya sangat cocok dimasukkan dalam menu makan siang. Alpukat, dengan kandungan lemak sehatnya, dapat memberikan rasa kenyang lebih lama dan mendukung kesehatan jantung. Sementara pepaya dengan kandungan enzim papain membantu pencernaan dan melancarkan peredaran darah. Tomat, yang kaya akan likopen, juga bisa menjadi pilihan tepat di siang hari. Selain memberikan manfaat untuk jantung dan pembuluh darah, tomat juga membantu menstabilkan kadar gula darah setelah makan siang, yang penting untuk menjaga energi tetap stabil. Sore hari, waktu yang tepat untuk buah yang menenangkan. Pada sore hari, tubuh cenderung mulai merasa lebih lelah setelah beraktivitas sepanjang hari. Ini adalah waktu yang tepat untuk mengonsumsi buah yang menenangkan dan mendukung proses pemulihan tubuh. Pisang adalah pilihan yang sangat baik pada waktu ini, karena mengandung magnesium yang membantu merelaksasi otot-otot tubuh yang lelah. Selain itu, pisang juga kaya akan kalium yang membantu menjaga keseimbangan elektrolit dan mendukung kesehatan jantung. Jeruk juga cocok dikonsumsi sore hari, terutama jika Anda merasa mulai lelah. Vitamin C yang terkandung dalam jeruk dapat membantu memperkuat sistem imun dan mengurangi stres oksidatif setelah seharian beraktivitas. Malam hari, camilan sehat yang mendukung pemulihan. Malam hari adalah waktu tubuh mempersiapkan diri untuk tidur. Untuk itu, konsumsi buah yang tidak hanya memberi manfaat untuk sirkulasi, tetapi juga mendukung kualitas tidur yang baik sangat dianjurkan. Buah yang mengandung magnesium dan kalium, seperti pisang, sangat bermanfaat pada waktu malam karena dapat membantu tubuh relaks dan tidur lebih nyenyak. Buah ini juga dapat mengurangi kemungkinan kram kaki yang sering terjadi pada lansia. Selain itu, anggur juga bisa menjadi pilihan yang baik di malam hari. Mengonsumsi anggur yang kaya akan antioksidan sebelum tidur dapat membantu tubuh melawan peradangan dan meningkatkan kualitas tidur, karena sifat relaksasi alami dari resveratrol yang ada dalam anggur. Tips untuk mengoptimalkan waktu konsumsi buah. Camilan sehat. Untuk menghindari keinginan ngemil yang tidak sehat, konsumsi buah sebagai camilan sehat di antara waktu makan utama. Buah seperti anggur, apel, atau jeruk sangat baik dimakan sebagai camilan di antara waktu makan siang dan makan malam. Jangan terlalu banyak. Mengonsumsi buah dalam jumlah yang berlebihan, terutama yang tinggi gula alami seperti semangka atau pisang, bisa berdampak pada kadar gula darah. Untuk itu, batasi porsi buah sesuai dengan kebutuhan tubuh Anda. Kombinasikan dengan makanan sehat lainnya. Agar manfaat dari buah-buahan lebih optimal, kombinasikan buah dengan makanan sehat lainnya. Misalnya, makan alpukat dengan roti gandum untuk sarapan atau membuat smoothie buah dengan yogurt rendah lemak sebagai camilan sehat. Sekarang, Bapak dan Ibu, apakah kalian sudah mengetahui waktu terbaik untuk mengonsumsi buah? Apa buah favorit yang sering Anda nikmati pada waktu tertentu sepanjang hari? Yuk, bagikan pengalaman Anda di kolom komentar dan saling berbagi tips agar manfaat buah lebih terasa. Setelah kita membahas berbagai jenis buah yang dapat meningkatkan sirkulasi darah dan mendukung vitalitas pria lansia, penting untuk diingat bahwa buah-buahan ini adalah bagian dari pola makan sehat yang sangat mudah diakses, namun seringkali diremehkan. Padahal, dengan mengonsumsi buah yang tepat secara rutin, lansia tidak hanya bisa menjaga kesehatan tubuh secara umum, tetapi juga memperbaiki fungsi vital tubuh, termasuk kesehatan jantung dan sistem peredaran darah, yang sangat penting untuk kehidupan sehari-hari dan keintiman. Menjaga pola makan yang sehat dengan mengintegrasikan berbagai buah seperti semangka, jeruk, alpukat, dan tomat, dapat memberikan manfaat luar biasa bagi kesehatan tubuh, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang. Jangan lupa untuk memperhatikan waktu konsumsi yang tepat agar tubuh bisa memaksimalkan manfaat yang diperoleh dari buah-buahan tersebut. Selain itu, penting juga untuk selalu memperhatikan peringatan yang ada, seperti menghindari konsumsi buah yang mengandung terlalu banyak asam jika Anda memiliki masalah lambung, atau mengonsumsi buah dalam jumlah yang tepat sesuai dengan kondisi tubuh masing-masing. Manfaat buah untuk vitalitas pria lansia. Vitalitas adalah kunci utama dalam menjaga kualitas hidup, terutama bagi pria lansia. Dengan menjaga pola makan yang kaya akan nutrisi dari buah-buahan alami, tubuh akan memiliki energi yang cukup untuk beraktivitas, menjaga fungsi organ vital, dan memperlancar sirkulasi darah. Buah-buahan ini bukan hanya sekadar memberi rasa segar, tetapi juga memberikan manfaat kesehatan yang mendalam yang seringkali terlupakan. Menjaga kebiasaan sehat.
Mengonsumsi buah-buahan sebagai bagian dari rutinitas harian adalah salah satu kebiasaan sehat yang sederhana namun sangat bermanfaat. Apabila Anda mulai memasukkan berbagai jenis buah yang telah dibahas dalam menu harian Anda, seperti semangka, tomat, atau jeruk, tubuh Anda akan merasakan perubahan yang positif dalam meningkatkan energi dan vitalitas. Meningkatkan kesadaran dan perubahan pola makan. Penting juga untuk meningkatkan kesadaran tentang bagaimana pola makan bisa mempengaruhi kesehatan di usia lanjut. Jangan menunggu sampai timbul masalah kesehatan untuk mulai peduli dengan asupan makanan. Mengonsumsi buah secara teratur dan memilih yang tepat bisa mencegah berbagai gangguan yang berkaitan dengan sirkulasi darah, penuaan, dan masalah seksual yang sering dialami oleh pria lansia. Akhir kata, kesehatan tubuh yang optimal dimulai dari pilihan makanan yang baik dan seimbang. Buah-buahan ini adalah sumber kekuatan alami yang bisa membantu Anda mempertahankan kualitas hidup yang lebih baik di usia lanjut. Sekarang, setelah mendengarkan seluruh pembahasan tentang buah-buahan yang dapat meningkatkan sirkulasi dan vitalitas pria lansia, mana yang paling ingin Anda coba? Atau mungkin Anda sudah rutin mengonsumsi buah-buahan yang kami bahas? Bagikan pengalaman atau pertanyaan Anda di kolom komentar, agar kita bisa saling berbagi tips dan informasi yang bermanfaat. Terima kasih telah mengikuti video ini. Semoga informasi yang kami berikan dapat membantu menjaga kesehatan dan vitalitas Bapak Ibu di usia lanjut. Jangan lupa untuk terus hidup sehat. Dan jika video ini bermanfaat, pastikan untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan informasi sehat lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.